Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sedang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam sapaan Gembala dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Ayah Sumber Inspirasi. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar ungkapan kalau tidak kerja tidak makan. Ini mungkin salah satu hal yang saya sendiri alami dan saya mendapatkan pelajaran dan nasihat dari ungkapan ini dari orang tua saya. Kejadiannya seperti ini. Pada suatu sore, tiba-tiba ada teman saya memanggil dari depan rumah. Itu sekitar jam 18.45. Kemudian saya keluar dan kemudian saya bertemu dan mengobrol dengan teman saya di luar rumah pagar saya. Setelah itu sekitar jam 19.45 saya masuk dan saya mengambil piring dan menaruh nasi di piring karena saya tahu jam segitu adalah jam makan buat kita. Tapi tiba-tiba bapak saya bilang, jangan makan dulu, dan berdiri di pinggir meja sana. Tanpa penjelasan lebih lanjut, saya tahu dan saya sadar sebetulnya itu adalah kesalahan saya. Dan saya tetap berdiri mengikuti perintah bapak saya. Ketika semua selesai makan dan pastinya sudah dipisahkan untuk saya, bapak saya menyuruh saya untuk makan. Dan sebelum makan bapak saya bilang begini sama saya, besok lagi jangan diulangi perbuatanmu. Kasihan adik-adikmu sudah menyiapkan segalanya untuk kita dan harus menunggu kamu supaya bisa makan. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebagian orang mengatakan kok bapaknya galak atau keras sekali. Tapi itu bukan hal itu yang saya pikirkan saat itu. Saya sadar saya salah dan saya membiarkan adik-adik saya menyiapkan makan malam dan menunggu saya. Bapak mengajarkan kami betapa pentingnya kerjasama dan saling menghargai kesepakatan yang sudah dibuat antar anggota keluarga. Jadi sampai sekarang saya berusaha mendidik anak-anak saya untuk menghargai kesepakatan dan kerjasama dalam keluarga walaupun terlihat itu sepele sekali. Itu adalah cerita saya Bapak Ibu. Jadi ungkapan tidak kerja, tidak makan yang disampaikan oleh Bapak saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pertama dalam bacaan kita menyampaikan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kata dengarkanlah di sini adalah sebuah perintah untuk mendengarkan dengan telinga kita. Sedangkan kata perhatikanlah berisi penekanan untuk bersungguh-sungguh. Jadi maksud dari dengarkanlah dan perhatikanlah adalah kita mendengarkan dengan bersungguh-sungguh, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan pikiran dan perasaan kita. Yang berarti kita didorong untuk mendengarkan nasihat dan pengajaran dari ayah kita atau figur ayah dalam kehidupan kita. Ayah bagi kita adalah orang yang memiliki pengalaman yang banyak, kebijaksanaan dan kasih sayang yang besar terhadap kita. Mendengar didikan ayah saja tidak cukup. Kita harus memproses apa yang disampaikan dengan perhatian dan sungguh-sungguh sehingga kita memperoleh pengertian dan hikmat yang akan membantu kita
dalam membuat keputusan dan menjalani kehidupan kita dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selain memberikan nasihat, ayah juga memberikan ilmu yang berguna bagi kehidupan, seperti ilmu untuk hidup di dalam atau di tengah masyarakat, pengetahuan juga tentang dunia sekitar kita, berbagai keterampilan, dan juga termasuk nilai-nilai yang harus dijunjung di dalam keluarga. Dan hal-hal tersebut dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan sukses. Tentu saja dengan merujuk pada cara-cara atau petunjuk yang diberikan oleh seorang ayah. Seorang anak ketika masih bersama orang tuanya akan selalu dilindungi dan diperhatikan apapun kondisinya. Karena peran orang tua yang unik ini, maka dalam mendidik anak-anak, ayah seringkali dianggap menjadi sosok yang tegas, disiplin dan keras. Sedangkan ibu menjadi sosok yang lembut, pengertian, dan penuh kasih sayang. Jadi kedua peran ini sangat penting karena saling mengimbangi. Dan kondisinya akan berubah tentu saja ketika kita sudah mulai meninggalkan rumah orang tua kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan nasihat dan petunjuk mereka. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak, ayah, dan burung gagak. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba ada seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding dengan jarinya ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-angguk. Namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa, hingga membuat anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut untuk bertanya hal yang sama lagi. Dan kali ini si anak benar-benar hilang sabar dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tetapi sudah 5 kali ayah bertanya soal tersebut dan saya sudah memberikan jawabannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan?" "Itu burung gagak ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan geram dan bertanya-tanya tentunya. Kemudian diperlihatkannya lah sebuah diari lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diari ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan kemudian membaca paragraf berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu?'
Dan aku menjawab, burung gagak. Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal hal yang serupa setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku harus menjawab dan terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat mukanya memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah kehilangan kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang ia perbuat. Ia berjanji pada dirinya untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Nah, dengarkanlah dan perhatikanlah didikan ayah kita supaya kita beroleh pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam renungan kami hari ini. Kami mengakui bahwa kami seringkali jatuh dalam dosa dan kekurangan. Mohon ampunilah kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Bimbinglah kami agar hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Dan kami selalu bersyukur atas orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah kami selalu mengingat dan mengenang apa yang baik yang telah orang tua kami ajarkan kepada kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan untuk menghargai dan menghadapi setiap tantangan dan godaan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati keluarga kami, gereja kami, dan seluruh umat-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.